Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar. Nah, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan dan juga hidayah tentunya. Nah, tujuan kita belajar ilmu nahwu sarf atau bahasa Arab tentunya kebanyakan mungkin ikhwan akhwat untuk memahami Al-Qur'an ya. Yang lain mungkin alhamdulillah sebagai ilmu tambahan untuk kita menguasai bahasa yang lain. Tentunya ini suatu kesyukuran atas nikmatnya Allah. Tanpa nikmatnya Allah, kita mungkin akan sulit untuk hadir di daurah kali ini. Dan tak lupa pula tentunya kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah selalu senantiasa menyemangati kita, nah, dan juga mendorong kita untuk selalu belajar. Nah, dan tentunya jalan menuntut ilmu adalah jalan yang beliau lalui. Nah, secara tidak langsung kita juga mengikuti jalan yang beliau lewati. Nah, dan tentunya jalan-jalan para ulama, para alim. Dan juga kita kirimkan salam dan salawat kita kepada kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada ulama-ulama kita dari setelah zaman para sahabat hingga hari ini yang alhamdulillah tetap teguh menuntut ilmu. Nah, di jalan yang tentunya bukan hal yang mudah ya. Nah, tetap teguh dan istiqamah di jalan ini. Dan semoga insyaallah selanjutnya kita masih berjumpa. Ikhwan akhwat masih insya Allah istiqamah untuk mengikuti pembelajaran. Dan insya Allah pembelajarannya akan selalu kita rekam. Jadi mungkin ikhwan akhwat yang sempat luput dengan materi sebelumnya silahkan hadir di link YouTube-nya. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin untuk peserta baru yang baru bergabung, nah, peserta baru yang baru bergabung untuk bisa mengqadha atau mungkin uh, mengambil materi karena alhamdulillah dan qadarullah kita sudah melewati ada 2 materi sebelumnya dan harap ikhwan akhwat yang baru bergabung bisa melihat materi tersebut, nah, agar tidak terlewat materi-materi yang telah kita ambil. Insya Allah, nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adawatul istifham. Adawatul istifham. Wa jumlah mufidah. Adawatul istifham adalah kata tanya. Adawatul istifham adalah kata tanya yang biasanya digunakan dalam bahasa Arab. Kalau permisalan dalam bahasa Indonesia itu seperti apa, bagaimana, kenapa, siapa, apa, ini insya Allah yang akan kita pelajari. Dan juga apa, wa jumlah mufidah, jumlatun mufidatun. Jumlah mufidah adalah sebuah kalimat yang memiliki makna. Dan tentunya itu berkaitan dengan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, ada sebuah kalimat yang dia menggunakan kata kerja, ada juga tidak. Contoh dasar untuk gambaran awal misalnya, Ahmad talibun. Ahmad mahasiswa. Ahmad seorang mahasiswa. Kita masukkan kata tanya apakah misalnya. Apakah Ahmad mahasiswa? Seperti itu ya. Yang asal katanya Ahmad mahasiswa, yang dia adalah sebuah jumlah mufidah, kata yang jelas maknanya, kita masukkan apa kata tanya. Kalau dalam bahasa Arab, hal Ahmad talibun, hal Ahmad talibun. Itu atau misalnya, apakah Ahmad pergi ke sekolah? Ahmad pergi ke sekolah, ini adalah jumlah ismiyah juga ya, atau pergi Ahmad ke sekolah, pergi ke sekolah. Kalau kita mau masukkan ke dalam kata tanya, apakah Ahmad pergi ke sekolah? Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tak jauh dari materi kita sebelumnya, cuma penggunaannya kapan kita bisa ubah menjadi kata tanya. Ini yang insya Allah akan kita pelajari. Semoga difahami insya Allah. Dan kalau ada yang kurang jelas, nanti insya Allah anak akan buka sesi tanya jawab mungkin di sela-sela materi supaya
Ikhwan akhwat bisa bertanya. Dan untuk akhwat Anda sampaikan pertanyaan lewat chat. Adawatul istifham wa jumlatun mufidatun. Baik, kita lanjut. Nah, dikatakan di sini di muqaddimah adawatul istifham hiya kalimatun tusta'malu lis-su'al an syai'in majhul. Bahwasanya kata tanya atau alat tanya dalam bahasa Arab adalah kata-kata. Nah, tentunya kata ya. Siapa kamu? Man. Siapa kamu? Siapa? Di mana? Man. Aina. Semua adalah kata-kata tanya. Dia kalimat tusta'malu lis-su'al. Yang digunakan untuk bertanya. Lis-su'al. Untuk pertanyaan. Soal ya, bertanya. An syai'in majhul. Tentang sesuatu yang majhul. Majhul adalah sesuatu yang tidak diketahui. Nah, tentunya seperti itu. Nggak mungkin kita bertanya terhadap sesuatu yang kita ketahui ya. Jadi dikatakan majhul. Wal jawabu anha dan jawaban atas pertanyaan tersebut yakunu bima'lumatin. Jawabannya itu bisa berupa maklumah, bimaklumah atau maklumat jamaknya berupa penjelasan, na'am, mufassalah yang terpisah, na'am. Jadi tentunya terpisah ya antara jawaban dengan pertanyaan, au bina'am aula, atau juga bisa jadi jawabannya itu berupa perkataan iya atau tidak. Contoh umum misalnya, di mana Ahmad? Kita katakan Ahmad di rumah. Aina Ahmad? Ahmad fil bait. Ini menggunakan apa? Maklumah. Sesuatu yang berupa kabar ya. Atau binam au bila. Atau dengan jawaban iya atau tidak. Contohnya, apakah kamu puasa? Naam. Iya. Hal anta saimun? Naam. Dan ini Ana sampaikan kepada ikhwan akhwat, pertanyaan dalam bahasa Arab yang diawali dengan hal atau a, itu yang diminta adalah na'am atau la. Itu saja. Adapun setelahnya itu hanya penjelasan tambahan saja, tapi jawaban inti adalah na'am atau la. Makanya ini adalah bentuk jawaban yang akan diberikan ketika ada suatu kata yang berupa kata atau ada suatu kalimat yang berupa kalimat tanya. Barakallahu fiikum. Ini penjelasannya. Kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab ada beberapa alat-alat tanya atau kata tanya adawatut istifham. Nah, mungkin ikhwan akhwat yang mungkin agak sulit untuk mencatat, nggak apa-apa di screenshot. Screenshot ya HP-nya, insya Allah bisa. Nah, sembari mungkin nanti penjelasannya yang ditulis pakai buku, atau mungkin diketik kalau memang pakai handphone atau laptop, tapi Ana harap mungkin untuk materi di screenshot saja, nggak apa-apa. Nah, karena qadarullah admin belum sempat untuk mengirimkan filenya. Nah, jadi coba di screenshot, lalu penjelasannya saja yang ditulis. Di sini beberapa yang digunakan dalam bahasa Arab seperti man, yang dalam bahasa kita artinya siapa. Ada ma, yang artinya apa. Dan ada juga madza, yang artinya juga apa. Tapi insya Allah Ana akan sampaikan bedanya apa ya. Bedanya gimana. Nah, ada juga mata, yang artinya kapan. Ada aina, yang artinya di mana. Ada kam, yang artinya berapa. Ada kaifah, yang artinya bagaimana. Ada hal, yang artinya apakah. Di mana hal itu seperti disampaikan tadi, dia meminta respon atau jawaban ya atau tidak ya. Ada juga ayah, yang artinya yang mana. Kalau bahasa Inggris which, yang mana. Ada juga limadha, yang artinya kenapa atau mengapa. Silakan mungkin di screenshot ya kalau nggak sempat ditulis. Nah, Anda akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ada kata man. Man artinya siapa. Baik. Dalam bahasa Arab, penggunaan kata man itu hanya digunakan untuk manusia saja. Nah, tidak untuk kata benda.
Nah, misalnya kita tanya Muhammad itu siapa? Kita nggak mungkin mengatakan ma Muhammad. Kenapa? Muhammad adalah manusia. Kecuali mungkin batu. Mal hajar, batu apa? Gitu kan? Nah, kalau man khusus untuk manusia. Nah, sama dengan misalnya kita menggunakan kata tunjuk dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu seperti di contoh itu hadza. Hadza artinya ini. Kata tunjuk ini, hadza, untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, kumpulkan saja kata bendanya ya, misalnya man artinya siapa, hadza artinya ini, gitu ya. Anda akan berusaha terjemahkan satu persatu untuk katanya. Hadza artinya ini. Ketika kata ini itu ditunjukkan untuk manusia, misalnya antum perkenalkan kakaknya antum. Nah, atau ada yang bertanya, "Akhi, man hadza?" Siapa ini? Penggunaan kata tunjuk hadza digunakan untuk kakaknya antum. Kakaknya antum manusia berarti hadza. Atau untuk cewek man hadhihi, yang tahu mungkin bentuk cewek. Nah, man hadhihi. Baik. Yang mungkin mau tahu penjelasan mengenai bentuk cowok cewek, nah mungkin lebih detailnya supaya bisa memahami bahwasanya bahasa Arab punya versi cewek cowok itu, silakan nonton di rekaman yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada man hadza, artinya siapa ini, dan tentunya kata hadzanya ditunjukkan kepada manusia. Makanya menggunakan kata man. Jawabannya apa? Hadza muallimi, misalnya kalau yang ditunjuk man hadza, terus ini diarahkan kepada seorang guru, terus muridnya mengatakan hadza muallimi, ini adalah guru. Nah, beda ketika menggunakan kata ma. Nah, menggunakan kata ma. Ma itu untuk ghairu aqil, untuk sesuatu yang tidak berakal, atau kita katakan selain manusia. Contohnya ma hadza, perhatikan hadanya sama, tapi bedanya man sama ma. Kenapa menggunakan ma? Karena yang ditunjuk untuk kata ini adalah sebuah benda, seperti ma hadza, hadza kitabun. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kalau kita bilang ma hadza untuk misalnya orang yang kita nggak kenal? Nggak boleh, selama dia masih manusia harus menggunakan ma. Nah, makanya mungkin ikhwan akhwat pernah dapati ada dalam pertanyaan tentang mas muka. Perhatikan, mas muka, siapa namamu? Kenapa dia menggunakan ma, bukan menggunakan man? Kenapa menggunakan ma, bukan kenapa menggunakan ma ya, bukan man? Padahal kalau kita kan siapa namamu, benar nggak? Atau man juga benar? Gitu. Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah penggunaan man pada kata mas muka itu nggak boleh, haram, gitu ya. Nah, kita menggunakan apa? Kita menggunakan ma. Kenapa kita menggunakan ma, mas muka? Karena yang ditanyakan namanya, bukan orangnya. Ma ismun, ya kan? Ma ismuka, siapa namamu? Namamu yang ditanyakan, bukan kamu, bukan orangnya. Makanya menggunakan ma. Taib. Terus bahasa Indonesia kenapa menggunakan siapa? Kita katakan mungkin ada kesalahan dari segi kaidah. Karena untuk bahasa Inggris sendiri itu menggunakan what ya, bukan who. Coba perhatikan, what's your name, bukan who ya. Kita sepakat. Jadi what sebenarnya yang benarnya, bukan who. Terus bahasa Indonesia bagaimana? Walau alam. Mungkin ada kaidah khusus. Nah, mungkin ada rumus tersendiri yang mungkin kita nggak tahu atau kurangnya ilmu mana. Tapi untuk bahasa Arab, ikhwan akhwat menggunakan ma, bukan man. Tapi banyak juga yang berkeliaran menggunakan kata man, dan kita katakan itu tidak benar. Yang tepat adalah ma, karena yang ditanyakan bukan orangnya tapi namanya, dan nama adalah kata benda. Baik, kita lanjut. Penggunaan madza. Nah, baik. Madza artinya apa? Baik. Di sini tusta'malu digunakan untuk umumnya kata madza itu biasanya digunakan untuk kata kerja. Nah, an fi'lin au syai, atau kadangkala juga untuk kata benda. Cuma seringnya atau biasanya digunakan untuk kata kata kerja. Misalnya, madza tadrus. Madza tadrus artinya apa yang kamu pelajari. Apa yang kamu pelajari.
Nah, karena madza itu ada juga orang yang mengatakan itu singkatan dari mahadza. Makanya dikatakan madza. Baik. Dan umumnya dia masuk ke kata kata kerja. Madza tadrus, atau apa yang kamu makan? Madza ta'kul. Kalau ma ta'kul itu mata kul itu bisa dua kemungkinan ya, bisa menjadi kamu nggak makan karena ketika masuk ke kata kerja, bisa juga dengan arti tidak. Mata kul, kamu tidak makan. Ma'akul, saya tidak makan, boleh. Ada manafi namanya. Nah, makanya baiknya menggunakan kata madza untuk kata kerja, dan memang seringnya seperti itu. Madza tadrus ya akhi? Adrusu al-arabiyah. Madza ta'kul? Akulud dajjaj. Misalnya seperti itu. Baik. Madza tadrus artinya juga apa? Cuma umumnya digunakan untuk kata kata kerja. Jawabannya apa? Adrusu al-lughatal arabiyyah. Nah, selanjutnya ada kata mata, mata, dan kesalahan kebanyakan orang ketika melafalkan mata, kadangkala yang dia panjangkan manya. Nah, mungkin yang akan ikut program Hawari perhatikan, mereka mengatakan mata, mata, padahal salah. Yang benar mata, mata. Nah, karena di program Hawari nanti diminta untuk hafalkan hiwar, di mana hiwarnya juga disediakan opsi kosakata untuk sebagai caption ya. Nah, di mana insya Allah teman-teman akan diajak untuk berkreasi di bulan kedua membuat hiwarnya sendiri. Jadi insya Allah ini Nahu sangat membantu kalau memang teman-teman mau mengetahui tentang cara membuat kalimat yang insya Allah benar gitu. Baik, mata artinya kapan? Mata artinya kapan? Mata tadrus, kapan kamu belajar? Artinya kapan? Tustamal digunakan untuk az-zaman, untuk waktu. Sama dengan bahasa kita, digunakan untuk waktu. Karena yang diminta adalah penjelasan tentang waktu. Kapan? Mata dhahabta, kapan kamu pergi? Kalau ini dhahab tuh dia fi'il madhi ya. Mata dhahabta? Dhahabtu sabahan, saya telah pergi pagi tadi. Sabahan ya, saya telah pergi pagi. Di waktu pagi. Karena yang diminta keterangan waktu mata. Lanjut ada kata aina. Aina yang diminta adalah al-makan, tempat. Makanya artinya di mana. Aina anta, di mana kamu? Gitu. Aina taskun. Naam, aina taskun. Di mana kamu tinggal? Askunu fi Jakarta. Baik. Dan juga Anda sampaikan teman-teman, semua kata tanya di sini, nah itu umumnya atau kita katakan man, ma, madza, mata, aina itu bisa masuk ke kata kerja. Nah, masuk kata kerja. Ma juga bisa, cuma lebih seringnya menggunakan madza. Nah, sampai aina. Nah, baik. Terus masuk kata kam. Kam itu artinya berapa? Dan biasanya digunakan untuk menanyakan al-adat. Al-adat maksudnya adalah jumlah. Misalnya, dan dia biasanya kata benda setelahnya itu akan mansub. Kam qalaman, berapa pulpen, gitu ya. Nah, makanya contohnya, kam kitaban indaka, indaka artinya kamu punya, nah, atau di sisimu ya kamu punya. Kam kitaban indaka, berapa buku? Nah, kamu punya, yang kamu punya, indi, saya punya, khamsatu kutubin, saya punya lima buku. Karena yang diminta adalah keterangan jumlah. Selanjutnya ada kata kaifah. Taib. Kaifah artinya bagaimana. Secara makna digunakan untuk menanyakan keadaan. Keadaan di sini bisa misalnya keadaan antum, apakah sehat atau baik. Nah, atau bisa juga ditanyakan tentang keadaan antum, bagaimana antum pergi. Misalnya, kaifa tadhhabu, bagaimana kamu pergi? Adhabu bi, biasanya menggunakan kata bi, bisayyara, dengan menggunakan atau dengan mobil. Nah, jadi kaifa itu boleh masuk ke kata benda, boleh juga kata kerja. Kalau kata benda umumnya itu
itu yang ditanyakan adalah keadaannya. Kalau manusia kadangkala yang ditanyakan adalah kabarnya, baik atau tidak. Nah, kalau misalnya bukan manusia, misalkan yang lainnya, misalnya kaifa hadis sayyarah, bagaimana mobil ini, berarti bisa dipastikan bahwasanya yang ditanyakan adalah keadaan mobil itu, apakah dia rusak atau tidak, gitu. Atau mungkin misalnya mobil ini dalam suatu proses, mungkin antum beli mobil, terus mobilnya ini nggak tahu kelarnya kapan, berarti ini masuk kategori keadaan kaifa hadis sayyarah, bagaimana mobil ini, jadinya bagaimana, gitu ya. Boleh menggunakan kata kaifa. Sama dengan bahasa kita, dan Anda sampaikan. Bahasa Arab dan Indonesia itu dekat sebenarnya. Jadi kalau orang mengatakan, boleh gak kita menggunakan bentuk Indonesia untuk Arab? Kurang lebih bisa, Anda mungkin katakan sekitar 80% bisa. Tapi ada juga beberapa yang memang nggak bisa. Anda katakan 80% berarti juga ada yang tidak bisa. Nah, dan jangan dipaksakan. Nah, adapun susunan kalimatnya sebenarnya kurang lebih sama. Ana adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah, sama. Ana akulus sama kak. Saya makan ikan, sama. Ana bi khair. Saya baik-baik saja. Mahada apa ini? Man hada siapa ini? Mirip ya. Ana katakan 80% dekat sebenarnya Indonesia sama Arab. Tapi 20% lebihnya ada juga yang berbeda dan juga ada yang sangat berbeda. Dan ini yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar bahasa Arab. Enggak semuanya sama. Kita lanjut. Di sini ada kata al-hal ya. Kaifa haluk? Nah, berarti ditanyakan di sini keadaan. Kaifa haluk? Bi khairin alhamdulillah. Berarti kabarnya karena dia bertanya kepada manusia. Adapun misalnya ketika kita bilang kaifa tadhhabu ilal madrasah, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Berarti yang ditanyakan adalah bagaimana proses kesanamu, apa yang kamu gunakan. Kita katakan adhabu bisayyarah, adhabu bidaraja, daraja afan, saya pergi dengan mobil atau saya pergi dengan sepeda, seperti itu ya. Jadi boleh masuk juga ke kata kerja. Kalau kam biasanya ketika ada yang ditujukan, nah, menggunakan kata kerja, misalnya kam taliban yadrus, atau bisa juga ketika bicara tentang talib, kaifa talib fil fasal, at-talib masya Allah muthammis. Talib siswa itu semangat. Kam yadkhul ilal fasal, kam yadkhulul fasal, berapa yang masuk kelas, itu boleh. Tapi ini ada yang dibahas sebelumnya sehingga kata kamnya itu kita tahu berapa itu yang dimaksud adalah berapa jumlah siswa. Tapi boleh langsung juga seperti itu. Semoga difahami. Ada setelahnya kata hal. Ini yang Anda sampaikan tadi, dia hanya mau hal itu dalam Indonesia artinya apakah, tapi kalau dalam segi fungsi, dia hanya ingin memastikan benar tidaknya. Jadi lebih ke konfirmasi sebenarnya penggunaan hal itu sama dengan apakah. Apakah kamu sehat? Kenapa dia bertanya apakah kamu sehat? Mungkin kamu punya gelagat orang sakit, atau mungkin dia dengar kabar kamu mungkin kurang sehat. Makanya dia mau konfirmasi, dia mau pastikan keadaanmu. Dan inilah fungsi hal. Hal anta maridun, hal anta sahihun. Atau mungkin misalnya ketika dia mau konfirmasi antum mau masuk sekolah ya, makanya menggunakan kata kerja. Hal tadkhulul madrasah, apakah kamu masuk sekolah? Hal tadhabu ila syarika atau ilal madrasah, apakah kamu pergi ke sekolah. Jadi untuk konfirmasi kebenaran sebenarnya. Makanya jawabannya itu sebenarnya cukup dengan kata na'am, berarti kamu akan pergi tanpa ada penjelasan, cukup ya. Atau la, berarti enggak. Na'am. Makanya di sini ada contoh hal fahim tadars, apakah kamu telah memahami pembelajaran? Na'am. Cukup sebenarnya kata na'am. Atau dijelaskan na'am fahim tuh. Boleh juga pakai penjelasan tambah. Selanjutnya ada kata ai. Ai itu artinya yang mana. Nah, dan ai itu selalu kata benda setelahnya ya. Selalu kata benda. Misalnya di sini uh,
Oh, sebelum misalnya kita masuk ke tustamaliyah, digunakan untuk di sini digunakan untuk apa? Digunakan untuk al-ikhtiyar, untuk memilih. Di sini al-ikhtiyar itu untuk pilihan. Digunakan untuk pilihan. Nah, digunakan untuk pilihan. Jadi kalau misalnya mau beli buku terus bukunya banyak. Baik. Jadi kita harus memilih dan kadangkala kita minta pendapat sama orang lain. Atau misalnya kita belikan buku untuk anak kita terus kita minta pendapatnya. Nah, kita bilang ayyu kita taqra atau ayya kita taqra ayya kita turidu, kamu mau kitab yang mana? Nah, kitab yang mana kamu mau baca misalkan ya. Nah, atau kitab yang mana kamu baca boleh. Seperti di contoh di sini ayu, di sini ayya, seharusnya ayya kita taqra. Ayya kita taqra, kitab yang mana kamu baca. Jadi kalau ini dalam bahasa kita itu kita akhirkan kata yang mana setelah kata kitab ya. Kitab yang mana kamu baca, kitab yang mana kamu mau. Atau coba kalau kita balik, yang mana kitab kamu mau, boleh nggak? Yang mana tas yang kamu mau, mungkin boleh-boleh saja ya. Jadi ayunya kita awalkan. Ayu sayyaratin turidu, yang mana mobil kamu mau. Tapi umumnya mobil yang mana yang kamu mau ya, seperti itu. Nah, dan dia setelahnya itu rata-rata apa? Kasrotain. Nah, kasrotain. Ayu kitabin, ayya sayyaratin. Nah, kita lanjut. Di sini ada ayu kitabin taqra. Ayya kitabin taqra'u. Aqra'u kitaban nahwi. Saya membaca kitab nahwu. Itu penggunaan ay. Nanti insya Allah kita akan nanti. Selanjutnya ada kata limadha. Limadha ini artinya kenapa atau mengapa. Nah, dia tusta'maluli digunakan untuk apa? Untuk menanyakan sebab. Dan umumnya kita katakan kenapa? Karena mungkin kita butuh alasan ya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia pun sama. Kita menggunakan kata limadha. Kenapa? Mengapa? Ketika kita butuh penjelasan atau alasan untuk tindakan orang tersebut atau mungkin sesuatu, gitu ya. Misalnya, limadha la tadhhabu ilal madrasah. Misalkan kan. Atau misalnya dicontoh di sini, limadha ta'akharta? Kenapa kamu telat? Dan pasti guru selalu minta alasan yang seperti ini kalau muridnya telat. Nggak mungkin guru nggak bakal tanya kalau muridnya telat, apalagi kalau telatnya parah ya. Nah, limadha ta'akharta? Nah, jawabannya itu ketika ada apa namanya pertanyaan limadha itu umumnya pakai lianna. Lianna artinya karena. Lianna al-hafilata ta'attalat. Nah, kenapa? Karena hafilahnya, busnya ta'attalat. Itu apa? Lambat. Nah, baik, difahami sampai di sini. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Insya Allah setelah ini kita akan masuk ke bagian tatbik, praktek. Dan mungkin insya Allah anak akan minta ikhwan akhwat untuk kesediaannya. Nah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. untuk akhwat di chat saja ya karena gabung Oh iya, daurah. Nah, afwan bukannya anda mau membatasi cuma gabung. Dan qadarullah belum ini apa namanya belum dipisah kelasnya. Jadi chat saja silakan. Mungkin juga sahabat atau akhwat malu ya. Nah, jadi lian al-hafilat ta'attala artinya mungkin busnya tidak berfungsi atau lambat. Itu arti kata ta'attala yang terakhir. Silakan. Kalau ikhwan boleh buka suara dan semoga akhwat sama ikhwan yang lain juga ketika ada teman yang bertanya diambil ininya ya faedah dari pertanyaannya. Baik.
Ada ikhwan yang mau bertanya? Dan tolong yang main layar tadi jangan dicoret-coret layarnya ya. Nah, oke. Anak clear. Nah, jangan dicoret-coret layarnya. Di sini Afwan, benar. Di sini kata salah satu peserta kita untuk kata tanya Hamzah ya, yang artinya apakah itu untuk jenis apa? Baik, dia kurang lebih sama dengan hal. Hal. Baik, kurang lebih sama dengan hal. Antum muslim itu kalau dalam pembelajaran ini maknanya dia untuk tasdid, sama untuk konfirmasi. Itu penggunaannya hamzah, sama dengan hal. Nah, tapi umumnya penggunaan kata hamzah itu dia untuk sesuatu yang untuk dikonfirmasi dan butuh penjelasan. Jadi penggunaan a itu kadang lebih dalam dibanding hal. Hmm. Atau biasanya juga hamzah digunakan untuk tanbih. Tanbih itu maksudnya apa? Untuk memperingati gitu. Contohnya misalnya, ini orang sudah telat dan gurunya sudah tahu telat. Terus dia bilang, "Antum mutaakhir, apakah kamu telat?" Dia udah tahu ini telat, tapi kenapa dia bertanya antum mutaakhir? Ini bisa menjadi tambih atau peringatan untuk orang itu bahwasanya kenapa kamu telat terus gitu. Itu kadang-kala seperti itu atau fungsi aslinya sama dengan hal mirip. Baik, Apri Andika. Kalau Ikhwan silakan tanya ya pakai suara karena waktu kita terbatas. Kalau Ahmad Assalamualaikum Ustaz. silakan. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah wa antum kaifa halukum? Ustaz, kalau kita nanyakan umur gimana Ustaz? Kalau di Ah, program Hiwar kemarin kalau kan umur, kam umruka gitu Ustaz. Ada nah, juga saya dengar yang bilang ma umruka gitu Ustaz. kalau absahnya yang paling fasihnya itu pakai ma umruka. Baik. Tapi kalau penggunaan kata kam itu juga boleh, boleh. Tapi kalau kita mengikuti fushahnya, yang baiknya itu menggunakan ma. Karena kenapa? Karena penggunaan kam itu untuk jumlah umur. Setiap orang umurnya cuma satu ya, yang kita nggak tahu itu umurnya yang satu sampai kapan. Apakah sampai 60 tahun, sampai 50 atau sampai 100. Tapi umumnya jumlah umur adalah satu. Makanya ketika menggunakan kam, kita nggak bisa mengatakan seperti itu umumnya, karena kam untuk adat. Makanya untuk ulama biasanya lebih condong ke penggunaan kata ma umruk. Karena penggunaan kam menginginkan jumlah. Tapi apakah boleh? Boleh, karena orang Arab juga gunakan itu. Baik, tapi afsahnya lebih fasihnya itu mah. Tapi Ustaz, Karena sebenarnya, nah, atau lebih jelasnya seperti ini. Sebenarnya kalau kita mau tanya lebih simpel, itu penggunaan kata ma umruk. Tapi kalau kita mau menggunakan kam, beberapa ulama mengatakan, kata kam ketika orang menggunakan kam umrukah, itu biasanya itu adalah ringkasan dari kalimat yang panjang. Panjangnya itu apa? Kam madha min umrik. Kam madha min umrik. Berapa yang telah berlalu dari umurmu? Kita bilang telah berlalu 60 tahun. Berarti umurnya 60 kan ya? Atau 61 kalau berlalu 60 tahun. Jadi asalnya kam umruk itu dari perkataan kam madha min umrik. Dan disingkat menjadi kam umruk. Makanya dibolehkan. Tapi kalau ma umruk, enggak. Karena memang asalnya seperti itu untuk pertanyaan. Jadi kalau kam madha min umrik kan jumlah umur yang telah berlalu. Dikumpulkan semua ada 60. Gitu. Disingkat menjadi kam umruk, makanya dibolehkan. Dan itu biasa juga digunakan oleh orang-orang Arab. Kita sering dapat type seperti itu ya. Nah, jadi peserta kita ini dan Apria type Andika saja, lebih enak namanya Andika. Type. Semoga insya Allah jawabannya jelas. Kita lanjutkan. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditulis di chat supaya nanti tinggal kita baca saja. Nah, karena kalau seperti ini ya agak panjang. Kita lanjutkan.
Di sini ada rumusnya. Kita pelajari rumusnya. Qawaidu takwini jumlati istifhami qawaidu takwini jumlatin ismiyatin. Ismiyatin istifhamiyatin. Afwan, agak mulai oleng dikit. Baik, qawaidu takwini jumlatin istifhamiyatin. Qaid itu rumus, takwin itu merangkai, naam jumlatin istifhamiyatin, kalimat tanya. Rumusnya adalah pertama, kita masukkan adawatul istifham, yang tadi itu yang kita tadi bahas, ada lumayan ya, termasuk hamzah yang lupa dimasukkan, barakallahu fiki. Ini tadi sudah diingatkan. Setelah adawatul istifham, kita masukkan apa? Kata benda atau kata kerja. Jadi ada beberapa dan kebanyakan kata tanya itu boleh masuk kata kerja sama kata benda. Walaupun ada juga beberapa yang harus kata benda kayak ayu kitabin. Setelahnya apa? Mukmilatil jumlah. Mukmilatil jumlah adalah kata yang mubah-mubah saja keberadaannya dan biasanya datang untuk menyempurnakan atau memperjelas makna jumlah tersebut. Nah, tapi keberadaannya dia nggak harus. Nah, contohnya at-tahlil, tahlil di sini untuk penyelesaian. Contohnya adatun ini alat ya, atau kita katakan kata tanya yang dimaksud ditambah dengan ismu isyarah. Ismu isyarah itu apa? Kata tunjuk. Kita menggunakan contoh man hadza. Man hadza, man itu kata tanya, ismu isyarah itu kata tunjuk adalah hadza. Apakah ada kata tunjuk yang lain? Ada. Hadhihi, dzalika, tilka. Nah, boleh digunakan semuanya. Selanjutnya sama rumusnya, adatun dan ismu isyarah, ma hadza. Ini yang untuk ghairu akil, yang tidak berakal ya. Kalau ini man hadza untuk berakal. Selanjutnya adatun ditambah mubtada. Ditambah mubtada. Kalau mungkin yang ingat pembelajaran kita kemarin, kita belajar tentang mubtada khobar. Contohnya, ainal madrasah. Pertanyaannya dari mana tahu kalau ini mubtada? Nah, ainal madrasah. Kita ambil saja jawabannya, kita katakan al madrasatu fi Jakarta, misalnya di Jakarta. Ingat gak fi Jakarta di mana khobarnya itu ismul majrur ya, jar majrur. Al madrasatu fi Jakarta, dan pasti akan selalu seperti itu. Aina Ahmad? Ahmad fil ghurfa. Di mana Ahmad? Ahmad di kamar. Aina al mudarris? Di mana guru? Al mudarrisu fil maktab. Gitu. Makanya kalau kita bedain ainal madrasah, sebenarnya ini adalah mubtada khobar, ikhwan akhwat. Mubtada kan selalu di awal kata. Nah, jadi asalnya ini bentuknya adalah al madrasatu aina. Asalnya seperti itu. Al madrasatu aina. Jadi aina ini adalah khobar. Khobar yang berupa kata tanya yang akhirnya memang minta penjelasan atau jawaban. Terus kenapa dia bisa maju pertanyaannya? Ada namanya itu beberapa kata dalam bahasa Arab di mana kata ini itu punya sifat yang dia itu memang selalu dimajukan keberadaannya. Mungkin pernah ini ya. Misalnya kata tanya. Jadi kata tanya itu selalu maju. Nah, bagaimanapun keadaannya dalam bahasa Arab itu kata tanya selalu di awal kalimat. Misalnya, kamu di mana? Antum nggak boleh bilang anta aina. Dalam bahasa Arab secara fusha harus majukan aina anta. Nah, kamu lihat rumah di mana? Gitu. Kamu lihat atau di mana kamu? Kalau kita bahasa Arab harus dimajukan di mana kamu lihat rumah. Kamu lihat dia di mana? Kamu lihat dia di mana? Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh ra'aitahu aina. Nggak boleh, harus majukan aina ra'aitahu. Karena kata tanya dalam bahasa Arab punya sifat yang harus memang dimajukan. Nah, selalu diawalkan dalam sebuah kalimat. Makanya di sini khobarnya maju. Nah, gitu ya. Jadi aina al-madrasah. Atau umumnya akan kita tahu kalau dia mubtada itu ketika kita mendapatkan jawaban al-madrasatu fi atau al-madrasatu amamal mustashfa, sekolah di depan rumah sakit gitu. Amamal mustashfa apa? Syibhul jumlah, yang kalau mungkin
nonton video yang kedua, insya Allah paham. Video materi kedua, di video ketiga, Afwan. Insya Allah akan paham. Selanjutnya, ini tahlil al-misal sama dengan yang di atas. Seperti ini contoh dasar untuk rumus ketika kita mau membuat kata tanya. Kita lanjut. Nah, di sini kalau tadi itu tadi kata benda ya, ada ismun isyarah, ada mubtada. Nah, sekarang menggunakan kata kerja. Nah, kalau kita belajar tentang jumlah fi'liyah, di sini qawaidut takwini jumlatin istifhamiyatin fi'liyatin. Jadi jumlah fi'liyah yang digunakan menjadi kalimat tanya. Rumusnya adalah adatun, kata tanyanya, setelah itu kata kerjanya, setelah itu fa'ilnya. Nah, kata tanya yang digunakan dalam misal adalah madza. Kata kerjanya qara'a, setelahnya at-talib. Madza qara'a at-talib? Apa yang dibaca siswa tersebut? Jadi madza itu biasanya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kita tambahkan kata yang, apa yang, madza tadrus, apa yang kamu pelajari, madza tara, apa yang kamu lihat. Jadi ada kata yangnya. Kalau ma itu biasanya nggak ada. Ma hadza, apa ini? Ma atau apa ya? Masmuk, apa namamu, siapa namamu, ya nggak ada yang. Baik, seperti itu. Kalau madza umumnya dia menggunakan kata yang ketika kita terjemah. Selanjutnya adatun fi'lun sama fa'ilun, misalnya kita menggunakan kata tanyanya mata. Mata kharajal muallimu, kapan guru itu keluar. Nah, mata kharajal muallimu, kharaja as-sa'ata ar-rabi'ata masa'an. Dia telah keluar jam 4 sore misalkan. Atau madza qara'at talibu? Qara'at talibu al-Qur'ana. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Seperti itu. Atau cukup saja kata tanya dengan kata kerjanya. Nah, dengan kata kerjanya adatun. Ini adalah kata tanya fi'lun kata kerja. Misalnya limadza ta'akharta atau limadza dhahabta. Kenapa kalau ini limadza ta'akharta? Kenapa kamu telat? Limadza dhahabta? Kenapa kamu pergi? Limadza darasta? Kenapa kamu belajar? Nah, jadi sebenarnya teman-teman yang sudah tahu membuat jumlah ismiyah sama filia kemarin, itu insya Allah sudah tahu membuat kalimat tanya. Kenapa tinggal dimasukkan saja? Kurang lebih seperti itu. Baik, di sini ada mau ditanyakan, silakan. Ya, ada pertanyaannya, insya Allah difahami. Baik, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut. Nah, di sini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, salah satu peserta kita ya, Ukhani, di mana jumlah istifhamiyahnya itu suka ke ismiyah anak. Jumlatun istifhamiyatun itu bihal au hamzah, dengan kata tanya hal atau hamzah. Nah, baik. Contohnya di sini, di sini dari segi makna hal itu lil istifhami bina'am aula. Jadi hal itu umumnya memang untuk pertanyaan yang meminta konfirmasi ya, yang dijawab dengan kata na'am atau la. Adapun hamzah a juga kurang lebih sama. Nah, tapi bitariqatin fasihatin. Tapi dia minta yang lebih jelas biasanya. Biasanya dia ditambah dengan penjelasan khusus. Jadi antum diminta untuk konfirmasi sembari menyampaikan kenapa antum jawab na'am, kenapa antum jawab la. Seperti itu ya. Contohnya di sini untuk hal dhahabta ila suq, na'am. Nah, atau misalnya akal ta'am, misalnya na'am akaltu li'annani aju'. Na'am, iya saya makan karena saya lapar. Nah, contohnya misalnya ya, ada di keluarganya antum, anak antum yang puasa. Terus antum ragu dengan dia, ini dia makan apa tidak? Padahal ini lagi Ramadan siang hari. Akal ta'am,
gitu kan? Jadi pertanyaannya lebih dalam. Nah, jadi ada selain Ada pertanyaan, ada kayak semacam ikan kata di dalamnya atau tadi. Akal Mm-mm. tat'am Dari fi nahari Ramadan, di siang Ramadan, itu untuk Hamzah. Kurang lebih mirip sebenarnya. Nah, biar nggak bolong dipakai tatakan ini. baik, mungkin ditutup Dan suaranya. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi seputar materi tadi? Kalau nggak kita lanjut ya, sembari Anda sampaikan juga tulis pertanyaannya supaya nggak tertinggal. Kita lanjut. Di sini ada mulahadhat lughawiyah muhimmah. Tadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai materi kata tanya. Di sini ada mulahadhat sedikit sebelum kita masuk ke latihan. Nah, yang pertama dikatakan di sini ba'du adawat istifham tahtaju ila ismin ba'daha. Naam. Sebagian katanya kata tanya, naam, kata tanya ada yang biasanya membutuhkan kata benda setelahnya. Nah, ini umumnya. Jadi dia menerima kata benda dan sering digunakan menggunakan kata benda. Tapi apakah dia menolak kata kerja? Enggak juga. Tapi biasanya dia menggunakan kata benda untuk kata setelah. Misalnya di sini man ma sama kam. Man hadha, man huwa. Tapi boleh juga kata kerja man ya terus hadha. Nah, ma hadha kalau ma dia umumnya kata benda ya, umumnya kata benda kalau kam dia kata benda. Sebenarnya di sini cuma man yang bisa dan di sini sebenarnya tiga kata ini fleksibel. Boleh masuk ke kata benda ataupun kata kerja. Dan katanya juga ba'duha sebagiannya tahtaju ila fi'lin. Nah, dia membutuhkan fi'al. Seperti kata madza. Dan madza seperti Anda sampaikan dia bisa kita katakan 90% menggunakan kata kerja. Nah, sama dengan kata limadza. Nah, itu 90% dia setelahnya kata kerja. Nah, tapi apakah boleh kata benda? Mungkin boleh saja, tapi umumnya dia menggunakan suatu kalimat yang tersembunyi. Misalnya, dia lihat mobilnya rusak, terus dia bilang, limadza hadhihi sayyarah? Kenapa mobil ini? Nah, tentunya pertanyaan ini ada sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Limadza fasadat? Kenapa dia rusak? Tapi apakah boleh kita menggunakan limadza hadha? Boleh, boleh. Dalam percakapan boleh. Kecuali ketika memang yang kita mau perlihatkan bahwasanya yang kita tanyakan itu jelas bahwasanya tentang kerusakan ini, tentang ini, itu ada. Gitu. Jadi boleh. Tapi umumnya penggunaan kata madza sama limadza itu menggunakan kata kerja. Karena dia meminta sebab kalau limadza. Dan sebab itu hanya akan datang ketika ada kejadian. Gitu ya. Kalau nggak ada kejadian misalnya rumah saja terus dia bilang limadza baik, nggak mungkin ya. Baik, itu secara umum. Adapun untuk setelahnya, sekiranya kita mau letakkan kata benda, biasanya itu berkaitan dengan hal yang lainnya dan perlu kita ketahui. Tapi boleh juga kalau memang keadaannya seperti itulah seperti kata benda. Boleh dengan cara yang tadi Ana. Yang ketiga, hal wa'a lil istifham bina'am atau la. Jadi hal sama a itu sama-sama fungsinya untuk konfirmasi. Nah, dan umumnya dijawab dengan na'am dan la. Wala yus'alu bihi ma kata penulis bahwasanya enggak ditanyakan dengan kata hal sama itu an asya'i awil ashkhas mubasyarah dan dia enggak ditanyakan tentang kata benda atau suatu kata langsung. Misalnya hal hadza enggak boleh. Misalnya aina anta, hal anta enggak. Biasanya butuh penjelasan dia. Hal anta mutaakhirun, hal anta ghaibun, hal anta akhi, apakah kamu saudara laki-lakiku gitu ya. Nah, dia butuh sesuatu yang agak jelas karena memang umumnya digunakan untuk tasdik, untuk konfirmasi atau takkid. Nah, baik. Kembali Anda ingatkan untuk pertanyaan seputar materi silakan ditulis untuk akhwat, untuk ikhwan silakan angkat tangan. Kita lanjutkan. Di sini ada at-tamrin. Baik. At-tamrin pertama di sini akmil
bi'adatil istifham al-munasibah. Baik. Coba teman-teman ada nggak yang tahu? Dari 1 sampai 5 ini, yang pertama, taskunu ya Ali. Nomor 2, hadal kitab. Nomor 4, tadhabu kullas sabah. Nomor 4, nomor 3 tadi ya. 4, indaka min ikhwah. Min ikhwah. Nomor 5, ta'akharta al-yaum. Coba, silakan tulis di chat pertanyaannya. Tulis saja langsung nomor 1, langsung jawabannya. Misalnya nomor 1 itu hal, nomor 1 itu man. Silakan yang terjawabannya dilatih ya. Nah, dikira-kira. Kalau taskunu ya Ali artinya kamu tinggal ya Ali. Hadal kitab, ini buku atau buku ini. Yang ketiga, tadhabu kullas sabah, kamu pergi setiap pagi. Indaka min ikhwah, kamu punya dari saudara. Ta'akhartal yaum, kamu telah telat hari ini. Baik, ada yang bisa memberikan jawaban kurang lebih yang sesuai dari kata tanya yang kita pelajari sebelumnya. Ya screenshot gak yang tadi itu yang pilihan banyak. Baik, yang nomor 1 Ana berikan opsi. Yang baiknya apa? Pertama, hal atau man, aina atau limadha. Silakan. Aina. Mumtaz. Nomor 1 aina, karena taskunu tinggal ya Ali berarti menginginkan tempat. Oh, ada yang jawab, Ana nggak buka, Masya Allah. Sebentar. Baik. Yang kedua, hadal kitab. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada aina. Nah. Baik, yang kedua apa? Hadal kitab. Ayo. Hal atau Masya Allah, ini ada ainiyah liman hadal kitab. Mumtaz juga boleh. Ma hadal kitab juga boleh. Jadi buku apa ini? Boleh. Nah, dan nomor 3 ini banyak. Kayak bisa juga aina hadal kitab. Di mana buku ini? Nah, jadi Anda sampaikan fleksibel sebenarnya jawabannya. Selama masuk akal, gunakan. Mumtaz. Yang nomor 3 apa? Tadhabu kullas sabah. Nomor 3 ada bilang mata. Mumtaz. Mata tadhabu kullas sabah. Kapan kamu pergi setiap paginya? Gitu ya. Baik. Ada jawaban nggak? Nomor 3 bisa nggak? Limadha? Kenapa kamu pergi setiap pagi? Boleh nggak? Selain mata. Bisa nggak nomor 3 ikhwan akhwat? Limadha? Bisa. Limadha? Tadhabu kullas sabah? Boleh nggak? Silakan bersuara bagi ikhwan. Boleh nggak kita menggunakan kata limadha di nomor 3 ini? Kalau di sini ini Aska ada nomor 3 dia mata tadhabu kullas sabah. Mumtaz. Boleh. Cuma aina tadhabu? Enggak boleh? Boleh. Coba. Aina, misalnya antum punya saudara, dia keluar setiap pagi. Kita mau konfirmasi aina tadhabu kullas sabah anta? Boleh. Jadi kita tanya, di mana kamu pergi setiap subuh? Jadi kullas sabah di sini keterangan waktu. Ana kullas sabah adhabu ilal masjid. Ya kan? Boleh. Nah, atau menggunakan kata limadha boleh. Kenapa kamu pergi tiap pagi? Limadha anta tadhhab kullas sabah? Ana adhabu kullas sabah li usalliya fil masjid. Nomor 3 cocok menggunakan mata. Sebenarnya kata mata kalau kita mau keterangan waktu, kullas sabah itu sudah keterangan waktu. Mata tadhabu ilal masjid, adhabu kullas sabah, mata tadhabu ilal amal, kullas sabah. Nah, jadi boleh juga sebenarnya. Mata tadhabu, jadi penggunaan kata mata untuk di kalimat ini sebenarnya untuk lebih detail lagi. Jam berapa mungkin? Mata tadhabu kullas sabah adhabu as-sa'at ar-rabi'ah. Boleh. Tapi kalau kita tanya limadha tadhabu kullas sabah, boleh juga. Berarti dia tanya alasanmu keluar setiap pagi apa? Nah, jadi boleh. Atau di mana kamu pergi setiap pagi?
Dan dalam bahasa kita boleh ya. Kemana kamu pergi setiap pagi? Setiap pagi kamu pergi kemana? Setiap pagi kamu pergi kemana? Ah, nah, jadi boleh. Barakallahu fikum. Yang empat, indaka min ikhwah. Mumtaz. Nomor empat, kam. Dia menginginkan jumlah. Nah, kam indaka min ikhwah. Nomor lima, ta'khirtal yaum. Mumtaz. Kalau nomor lima ini harus memang lima. 5. Tapi boleh juga kata yang lain. Kata hal boleh di nomor lima ini. Boleh limada, boleh hal. Misalnya, antum pergi ke sekolah, terus pas pulang sekolah ibu antum mau tanyakan, antum telat gak hari ini? Hal ta'akhartal yaum? Na'am ta'akhartu. Boleh, ya kan? Atau limadha ta'akhartal yaum? Kenapa kamu telat hari ini? Boleh. Na'am. Hal tadhhabu kullas sabah? Boleh. Misalnya dia bicara tentang sesuatu ya. Naam, hal anta tadhhab kullas sabah? Naam, ana adhhab kullas sabah. Berarti ini pertanyaan, apakah kamu pergi? Artinya kamu nggak ada di rumah setiap pagi ya. Naam, hal anta fil bait kullas sabah? Hal tadhhabu kullas sabah? Mumtaz. Hal juga boleh di nomor 3 ini. Nah, ada yang mau tanyakan lagi apakah di sini boleh atau tidak? Jadi anak nggak membatasi ya, selama ini boleh kita gunakan boleh. Misalnya nomor 2, ma hadzal kitab? Boleh. Aina hadzal kitab? Boleh. Hal hadzal kitab? Boleh juga. Mungkin dia lihat ada sesuatu yang bentuknya seperti buku, jadi dia nggak tahu ini buku atau cuma sekedar papan saja. Karena mungkin lukisannya, papannya itu ada lukisan seperti cover buku, makanya dia katakan hal hadzal kitab? La hadzal laisal kitab. Hadhihi surah atau hadhihi rasam, ini lukisan. Misalkan ya. Sahih? Naam. Jadi fleksibel sebenarnya ikhwan akhwat. Jadi kita latihan di sini bukan untuk memastikan jawabannya satu, tapi kita mau fleksibel apakah boleh digunakan kata hal di sini, boleh menggunakan kata aina, boleh menggunakan kata kata limadha contohnya ya. Baik. Dan seandainya antum perhatikan itu sama dengan bahasa kita seperti itu. Baik. Kita lanjut. Insyaallah kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kita lanjut yang tamrin ketiga, ajib anil as'ilati taliyati ijabatan kamilatan. Baik. Ada yang bisa jawab ini? Nah, ini kayaknya tamrinnya bukan untuk mubtadi ya. Man muallimukal mufaddal? Man huwa? Man muallimukal mufaddal? Contohnya berarti tanya siapa gurumu yang mufaddal. Ini mufaddal kata sopannya yang mulia yang kamu namakan mungkin. Mata tabda'u duru suka durusuna tabda'u as-sa'ata rabi'ata masa'an, jam 4 sore. Contohnya ya. Anda jawab saja. Nah, baik. Karena waktu agak ringkas. Kam kitaban qara'ta hadzal usbu'? Kam kitaban, berapa buku? Berarti jumlah. Kam mata salasatu au qara'tu salasata kutubi. Saya membaca 3 buku. Limadza tata'allamul lughatal arabiyyata? Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Li'annani uhibbuha, karena saya menyukainya. Menyukai bahasa Arab. Hal tadhhabu ilal masjidi yaumiyan? Apakah kamu pergi ke masjid tiap hari? Naam. Waktunya qadarullah ini ya. Taib, barakallahu fikum. Taib, ikhwan akhwat, ada yang mau ditanyakan? Nah, putar sedikit mungkin supaya muncul di benak antum-antunna yang mau ditanyakan. Silahkan. Atau kembali ke materi pokok ini. Silakan. Anda kasih waktu 5 menit sebelum kita tutup. Baik, ada di sini. Nah, salah satu peserta kita yang bertanya, jika hewan apakah pakai mah bukan man karena tidak berakal? Naam. Hewan pakai mah. Nah,
Jadi kalau ana itu pembagiannya bukan antara berakal sama nggak berakal sebenarnya. Meskipun memang di kaidah itu mengatakan seperti itu. Kalau kita mau simpelnya, man itu digunakan untuk manusia, ma itu bukan manusia. Nah, dan dalam konsep di dunia ini ya. Nah, baik. Umumnya seperti itu. Atau mungkin kalau kita bicara tentang malaikat, malaikat menggunakan man ya. Tapi malaikat bukan manusia. Tapi kalau itu kita berarti selain manusia ada. Tapi intinya kalau di dunia ini kita menggunakan man untuk manusia gitu ya. Nah, yang lainnya hewan, tumbuhan, binat dan kata benda yang lain itu menggunakan. Tapi seperti itu. Nah, silakan. Oh, Afifah silakan menyimak. Dan ana harap ikhwan akhwat mungkin di sini ada beberapa peserta yang Ustadz, Anda belum punya kosakata dan belum bisa merangkai dengan baik. Baik. Coba nanti ketika belajar hawari di ini saja, di ulang-ulang materi nahwunya, karena ini insya Allah ada rekamannya, kami akan upload di YouTube dan silakan ditonton. Misalnya dapat kosakata di program hawari, kan banyak itu kosakata akan diberikan baik dari segi hiwarnya atau mungkin captionnya nanti penjelasan kata ada. Silakan mungkin dirangkai. Kalau mungkin pusing cara merangkainya seperti apa, buka yang materi jumlah isimnya sama jumlah fi'liyah insya Allah bisa. Atau kalau mau membuat kalimat tanya, buka video ini yang kita pelajari. Baik, mungkin seperti ini, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, jadi materi ini bisa dibuka kembali di link yang akan dibagikan insya Allah. Nggak ada, kita tutup sampai di sini kalau memang tidak ada pertanyaan. Semoga insya Allah jelas. Atau penjelasannya terlalu cepat, Ikhwan?